Saya banyak didatangi oleh keluarga-keluarga yang mengadu ini, mengadu itu. Coba dah kita bahas bagaimana sih caranya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barangkali ibu bapak ada yang mengenal keluarga saya. Boleh ditanya dah sama istri saya. Selama 7 tahun saya menikah kurang lebih dengan istri saya. Barangkali tidak ada satu hari pun saya yang berantem sama istri saya. Kadang-kadang saya ngomong sama istri gitu, mah ribut yuk gitu. Kayaknya belum pernah ribut nih. Kadang-kadang kalau ngeliat orang lain kan ada yang rumah tangganya tiada hari tanpa ribut, tiada hari tanpa mengeluh, tiada hari tanpa teriak susah. Apakah Ustadz keluarga tidak susah? Ya ampun ibu, kalau tahu mah gitu. Cuma kadang-kadang nih mulut menyampaikan keluhannya kemana? Menyampaikan keluhannya ke Allah. Istri saya walaupun usianya jauh dari saya ya, tahun 99 kami menikah, tapi kesabaran istri saya subhanallah. Dia kalau ada sesuatu yang tidak dia sukai dari saya, umumnya itu paling cepat 1 hari dia baru mengemukakan kepada saya, tidak langsung diserang gitu. Kan banyak ya, bukan di sini nih, banyak ada yang tidak suka aja langsung menyerang. Dia tidak tuh, dia tahan dulu. Lalu saya tahu rahasianya, kenapa dia bisa menahan dulu. Dia milik ke Allah dulu. Kan ilmunya begitu tuh. Kalau punya masalah ke Allah dulu. Kalau ada yang digelisahin ke Allah dulu. Kalau ada yang dikeluhin ke Allah dulu. Nah termasuk ketika dia gelisah, misalkan ada sikap saya, ada SMS yang nyelonong masuk, ada perempuan dari Medan bawa koper pengen minta dilamar sama saya. Bener ibu. Kalau istrinya orang lain pingsan tuh, wah koper udah siap-siap. Kalau tua mah kagak sebanding nih, ya kan repot urusannya. Enggak tuh, istri saya santai aja gitu. Baru sehari 2 hari baru bilang dah, Kak kemarin ada yang datang tuh, gitu. Kapan? Nah baru cerita. Tapi suasana udah dingin, udah adem. Kita cerita dah ya, bagaimana membangun keluarga sakinah. Barangkali keluarga saya bukan keluarga yang harus dicontoh. Masih banyak lagi keluarga-keluarga yang mesti dicontoh yang jauh lebih lama daripada saya. Dan yang harus lebih kita contoh lagi siapa? Tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baik, kita coba kupas walaupun tidak berurutan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bukan cuma rumah tangga kita yang bahagia, tapi juga rumah tangga anak mantu kita, ya, cucu ibu barangkali berumah tangga, mudah-mudahan kita doakan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah menjadikan rumah tangga kita seperti rumah tangganya Yusuf dan Zulaikha, seperti rumah tangganya Nabi Allah Adam dan Hawa, seperti rumah tangganya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijatul Kubra. Itu kan, itu yang kita kemudian dengar ketika dulu kita menikah gitu. Dalam doa yang dibacakan di khutbah nikah, dalam doa yang dibacakan oleh kiai-kiai ketika kita kemudian melangsungkan pernikahan. Suatu hari seorang suami yang datang kepada saya, terus dia bilang, Ustadz, kenapa ya? Saya punya rezeki kok kayaknya nggak pas gitu. Nggak pas bagaimana? Ya nggak pas sama pendidikan saya, nggak pas sama apa yang saya inginkan. Ada nggak jalan keluarnya supaya pekerjaan yang saya inginkan itu dapat dan sesuai dengan apa yang saya harapkan? Di dalam surah Ibrahim Allah menyatakan di sana, Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Nomor 1, perhatiin sholatnya. Sehingga dalam konselingan tersebut saya bilang begini sama tuh orang, Pak, sholatnya bagaimana? Udah pas apa belum? Maksudnya Ustadz, udah sholat di tepat waktu belum? Berjamaah atau tidak? Ngidupin sholat-sholat sunnahnya apa kagak? Kalau koreksian ini berhenti di jawaban dia kagak, mendingan pulang dulu. Ini dulu diberesin, jangan melangkah ke yang lain dulu. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Benerin dulu sholatnya. Itu saja Ustadz, itu dulu, bukan itu saja, masih ada yang lain. Nanti hitung, saya bilang.
Ini hari apa, tanggal berapa, persis sebulan datang kemari lagi. Nanti kita akan kasih tips yang lain. Terus sekarang kerja di mana? Sekarang nggak punya kerjaan Ustadz. Loh, bukan cuman nggak pas dong berarti. Nggak punya kerjaan juga. Iya Ustadz. Ya sudah. Kalau memang begitu, benerin sholatnya dulu. Pulang dia. Kira-kira dapat berapa lama sesuai dengan yang dijanjikan, dia datang lagi. Datang udah lain tuh. Sebelumnya nggak bawa apa-apa. Kemudian pas datang lagi bawa anggur, bawa segala macam. Mukanya juga terang. Begitu baru datang langsung ngacungin jempol 2 biji. Apa dia bilang? Top dah Ustaz, top. Top apanya? Emang sholat nomor 1 dia bilang. Saya datang Senin, saya pengen rizki dari Allah, tapi dipanggil sama Allah agak mau. Hayya alal falah, ayo sini saya bagi kebahagiaan kata Allah. Tapi kita nyari kebahagiaan dengan jalan kita, nggak ketemu. Habis jalannya Allah nggak kita tuju. Terus apa lagi? Jadi saya yang dikasih tahu sama dia. Rezeki mau nambah, iya Ustaz. Sholat sunahnya kagak, saya tambahin. Ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, birrul walidain, macam-macam dah. Sampai sholat malam. Apa yang terjadi? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian dia ada panggilan kerja yang gajinya 2 kali lipat daripada gaji yang dulu terakhir dia terima. Nomor 1, kalau keluarga mau sakinah, hidupin tuh yang namanya sholat dengan benar. Omong kosong dah, omong kosong. Rumah yang dibangun, tapi ahli rumahnya ini tidak menjadi orang-orang yang ahli sholat. Atau sholat tapi melalaikan sholatnya. Kenapa sholat begitu penting? Banyaklah sudah penjelasan yang lain. Saya ingin menjelaskan yang ada kaitannya dengan ekonomi. Banyak dari kita yang beranggapan sholat hanya punya dimensi akhirat, nggak punya dimensi dunia. Siapa yang bilang? Kita kagak sholat berjamaah nih laki-laki nih, kita bakal dibagi pembilang 27 pembilang rezeki kita. Kan sholat berjamaah, kata Allah lewat Rasulnya dikali 27 kali lipat. Kalau kita tidak sholat berjamaah, maka dibagi rezeki kita jadi dibagi 27 kali lipat. Misalkan ada ya ayah muda punya gaji 2,7 juta, tapi kalau dia tidak ahli sholat berjamaah, sisa bulanan itu cuman voucher doangan 100.000. Kenapa? 2,7 dibagi 27 jadi tinggal 100.000. Lalu bagaimana dengan yang sholat berjamaah rajin? Orang yang rajin sholat berjamaah maka rizkinya akan dilipat gandakan sama Allah 27 kali lipat. Lah kalau rizkinya udah banyak kan secara fondasi finansial, maka ini akan berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga. Jangan lupa kita butuh yang disebut dengan kesejahteraan spiritual saja, tapi juga kesejahteraan finansial. Ada cerita seorang sopir, dia ikut dengan kiai di salah satu daerah di Jawa Timur. Tidak ada yang istimewa dari ini sopir, kecuali sejak umur 20 tahun dia sudah ahli sholat berjamaah. Barangkali karena mengikuti sang kiai, salah satu pengaruh positifnya adalah dia menjadi rajin sholat berjamaah. Ketemu di usia 48 tahun tuh. Dia cerita bahwa udah dari umur 20 lah dia jaga sholat berjamaah. Jadi dia tuh orang yang khawatir kalau udah mau masuk waktu belum di sejadah begitu. Beda sama kita. Kita nggak ada khawatir yang barangkali begitu. Dia orang yang khawatir gitu. 3 tahun berselang nggak ketemu, usianya menjelang 52 begitu. Suatu saat saya ketemu dengan anaknya tuh kiai. Jadi di usia 48 kurang lebih lah sang kiai meninggal. Kemudian pada saat meninggal ada seorang juragan besi datang melamar anak dari si sopir ini. Tapi kemudian si sopir merasa karena tidak seimbang, dunianya nggak seimbang, dia menolak. Dia bilang nggak usah lah, bapak orang kaya, saya orang susah. Tetap itu ngotot tuh si juragan besi, minta anak perempuan si sopir yang ditanggung biayanya oleh sang kiai diambil sama dia sebagai mantu. Sehingga akhirnya keluar statement begini, ya sudah, tunggulah nanti barang 2 tahun lagi kalau emang anak saya sudah selesai kuliah gitu. Nah kemudian selesai kuliah ditagih lagi tuh janji. Kalimatnya kira-kira begini, Pak, dari mana jalannya saya mahabbah sama kiai kalau bukan saya mengangkat anak bapak menjadi mantu saya. Sebabkan anak bapak dirawat dari kecil sama tuh kiai. Memang kalau di Jawa begitu ya, kita mahabbah sama cucunya kiai udah kayak ke kiai mahabbahnya. Kita mahabbah ke sopirnya kiai udah kayak ke kiai ke mahabbahnya. Kita mahabbah kepada anak pungutnya kiai udah seperti mahabbah ke kiai. Kita mahabbah ke muridnya kiai juga seperti mahabbah ke kiai. Nggak apa-apa nih, bagus.
sebagai mahabbah kepada guru begitu. 3 tahun setelah pertemuan dengan saya ketemu tuh dengan anaknya Pak Kiai yang menjadi anggota dewan. Terus dia bilang begini sama saya, Mas, masih kenal nggak masih Anu gitu. Iya, kenapa? Itu supir ente kan? Wah, sekarang udah jadi orang kaya. Jadi orang kaya bagaimana? Subhanallah. Ketika jadi besan, beliau dibangunkan rumah, kemudian disewakan sawah buat ladang kehidupan. Kemudian dipergiin haji, total pemberian dari keluarga nih besan di jumlah jamle begitu kira-kira hampir 500 miliar rupiah. Ketika itu terngiang ketika saya ngasih wirid ke dia, kan di waktu itu minta wiridan, saat minta wiridan dong biar hidup berubah gitu. Saya waktu itu lagi demen-demennya ngebaca ayat yang kulillahumma malikal mulk, itu aja saya baca. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kenapa saya ngewiridin itu? Karena saya sadar tahun 99 kagak ada nama, kita kagak ada nama, bau nama kita, habis diomongin orang. Lah yang bisa mengangkat nama kita siapa? Allah. Yang bisa memuliakan orang yang hina, yang bisa ngangkat orang yang jatuh, yang bisa bikin kaya orang yang miskin, yang bisa bikin orang susah jadi senang, Allah. Jadi saya baca itu aja. Selain saya berharap fadilah dari baca Quran, saya juga berharap ada satu keyakinan di diri saya yang tumbuh bahwa insya Allah kalau Allah menghendaki kamu akan jadi, kamu mulia. Kira-kira tahun itu begitu saya baca. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Saya yang terpenjara saat itu dengan masalah demi masalah, menganggap bahwa hidup sudah tidak akan lagi bisa berubah, memompa hati saya. Walah, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Masa Allah yang bisa mengubah siang jadi malam, malam jadi siang, nggak bisa mengubah hidup saya begitu. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Ngidupin orang yang mati aja bisa, apalagi ngidupin hati saya yang masih belum mati, insya Allah lah begitu. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah kalau udah mau ngasih rezeki mah dari mana aja jalannya. Tapi terngiang sama saya saat itu, si sopir ini bilang begini, kalau wirid makali saya orangnya kurang anu nih, dia bilang kalau ngejaga sholat berjamaah aja udah cukup Ustaz. Wah, saya bilang tuh lebih hebat daripada wiridan saya. Ya udah itu aja Pak, ya itu aja kali ya, gitu dia bilang. Terus saya mencoba balik ke belakang ketika anaknya Pak Kiai ini almarhum cerita kepada saya bahwa engkau hidupnya berubah. Saya bilang nih sama beliau, oh bisa jadi engkau berubah. Dahsyat begini karena Allah rupanya sudah memberi itu tabungan dia sekian puluh tahun. Sekarang kalau orang ahli berjamaah itu yang namanya rezeki kan dikali 27 kali lipat. Si sopir kerja sama sang kiai, enggak ada gajinya ibu, kecuali bahwa hidup sehari-harinya si sopir menjadi tanggung jawabnya sang kiai. Kiai makan, sopir makan, kira-kira begitu. Kiai makan daging, sopir makan daging. Kiai makan ikan, sopir makan ikan. Kiai puasa, keluarga sopir puasa. Anak-anaknya sopir menjadi juga anak-anak kiai. Jadi nggak ada gajinya. Tapi kalau kita kurskan ke rupiah, kira-kira sebenarnya ada gajinya nih. Berapa? 1 juta gitu kan? Kan kalau buat makan sekolah mah 1 juta cukup tuh. Yang penting nggak ada utang, ya kan? Nggak ada macam-macam, cukup. Ternyata sama Allah si sopir ini digajinya 27 juta. Kok begitu Ustadz? Iya dong, 1 juta tadi tuh sebenarnya dikali 27 kali lipat. Cuman yang 26 juta disimpan. Kapan dikasihnya? Nanti kalau dia udah pantas, dia udah butuh, dia udah perlu. Rupanya udah pantas tuh. Sekarang kita kaliin, ada 26 juta yang belum dibayar, ya kan? Ada 26 juta yang belum dibayar. Kali 12 bulan, kali kurang lebih 32 tahun. Hasilnya segitu tuh kurang lebih. Sholat diperhatikan. Kalau mau seorang ayah, kalau mau secara finansial meningkat, perhatikan sholatnya.
Di sini ada seorang ayah, salah satu kebiasaan beliau yang saya kagumin ketika saya kenal dengan beliau apa? Dia nenteng anaknya sholat subuh ke masjid. Enggak semua ayah bisa nenteng anaknya itu ke masjid sholat subuh. Sebab apa? Dianya juga kagak ke masjid. Boro-boro gitu ya. Boro-boro nenteng anaknya ke masjid, dia juga kagak. Waktu saya ke toko buku di Bilangan Senen, itu saya baca sebuah puisi yang air mata saya netes saat itu. Waktu itu saya punya anak satu tuh, si Wirda, belum ada yang kedua. Saya berdoa waktu itu kalau dapat anak lagi mudah-mudahan laki-laki gitu. Tapi ternyata Allah belum percaya sama saya dapat laki-laki, masih dapat yang perempuan. Jadi masih yang paling ganteng di rumah, masih jadi yang paling ganteng. Saat itu saya baca tuh, dia bilang begini nih, kata nih orang, aduh enaknya bagi orang yang bisa bangun pagi. Aduh betapa bahagianya orang-orang yang bisa melihat fajar. Betapa bahagianya orang-orang yang bisa melangkah sholat subuh masjid, menghirup udara segar, merasakan desiran angin, merasakan segarnya udara pagi. Betapa indahnya kubayangkan, begitu dia bilang. Tangan kanan menenteng istri, tangan kiri menuntun anak. Betapa enaknya seorang ayah yang bisa bercanda dengan anaknya ke masjid. Pokoknya dia jabari tentang keluarga dah gitu. Buntutnya apa coba? Dari seorang ayah yang sudah 15 tahun merindukan kehadiran seorang anak. Itu saya netes juga tuh air mata. Ya Allah, dia ngebayangin kayak begini. Saya udah punya anak, agak kita tenteng-tenteng gitu. Nomor satu adalah sholat. Maka kemudian Allah mewariskan doa buat kita. Allah mewariskan doa buat kita. Apa tuh doanya? Rabbi ji'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbi ji'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan dari garis keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkan doaku. Ini doa paling komplit nih, di antara yang paling komplit yang lain. Al-Quran doanya paling komplit semua ya. Kenapa ada doa buat kita, buat anak kita? Terus ditambah lagi ada doa buat siapa? Rabbana ighfirli wa liwalidayya, buat orang tua kita. Jadi itu doa buat kita, buat atas, buat bawah. Saya alhamdulillah termasuk yang mendawamkan tuh baca doa ini habis sholat. Kenapa? Karena emang doanya tuh buat kemana-mana gitu. Terus yang nomor dua, kalau keluarga mau sakinah, sholat. Istri bisa nggak sholat berjamaah? Bisa. Dengan mendorong suami bangun sholat subuh berjamaah di masjid, sama pahalanya. Sama. Langkahnya suami ke masjid jadi langkah ibu. Pulang dari masjid ke rumah jadi langkah ibu. Semua dorong masjid biar ibu juga mendapatkan pahala. Saya ingat ya sebelum mengajak ke yang kedua, karena bagi saya emang sholat ini istimewa banget. Kalau ibu bapak sempat dapetin poster saya yang pertama dulu, ada tulisan kurang lebih begini, andai kesusahan adalah hujan dan kesenangan adalah matahari gitu, maka kita butuh keduanya untuk bisa melihat pelangi. Sebelum jauh-jauh memperbaiki diri, sebelum jauh-jauh mencari solusi buat segala permasalahan yang kita hadapi, nomor satu yang harus kita perbaiki adalah sholat. Ini ucapan siapa coba? Ucapan istri saya. Saya mah kagum bener dah sama istri saya, bener. Saya pusing banget, pusing, tagihan banyak gitu. Rezeki dirasa seret begitu. Asar nih, asar dia ngomong sama saya, Kak, kakak ingat gak? Ingat apa? Apa yang kurang dari kakak? Apaan? Sholat tuh. Mau sholat deket kakak kamu sholat. Mau sholat gila rezeki bakalan nambah. Astagfirullah, iya. Asar kan gak bisa diperbaiki tuh. Kenapa? Udah lewat. Yang bisa diperbaiki yang mana? Maghrib. Oh saya kencang tuh hati. Baik mah, kita maghrib papa ke musola dah. Barangkali dialog juga tuh menjadi salah satu terapi sakinah ya. Kalau sakinah berangkat ke musola, berangkatnya malah jam 6 kurang. Ngapain? Ngincer azan.
ngincer azan supaya saya jadi muazin. Supaya apa? Supaya saat itu orang-orang yang sholat ke musola menjadi sholatnya saya. Kan kalau saya yang manggil dia pada datang tuh. Jadi kan sholatnya dihitung sebagai sholat muazin juga. Habis sholat tetangga saya ngomong begini, tumben, Sob, lagi ada di rumah nih. Saya bilang iya nih lagi ada di rumah. Padahal sering juga di rumah. Emang jadi ustadz bukan jaminan juga gitu, bukan. Yang jadi jaminan mah orang-orang yang bertakwa kan gitu. Ada Yusuf mah azannya lain, jadi orang pada datang gitu. Ntar jangan pulang ya, bentar kata dia gitu. Udah, Mbak dia, kemudian kita ngobrol sebentar. Saya bilang saya pulang dulu dah, ntar Isya balik lagi. Bentar, dia ke dalam rumah, dia ngasih tentengan tuh. Kalau nggak salah ada pepaya, ada apa lagi tuh. Pokoknya buah-buahan lah ya. Saya bawa pulang nih buah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Istri saya cium tangan, dia ngeliat tentengan. Waduh, baru sholat sekali udah bawa tentengan. Subhanallah, sederhana ya. Tapi ini membuat kita jadi belajar. Oh iya ya, jauh-jauh kita nyari buat keluarga kita bener. Sholat depan mata kita nggak benain. Kita bangun malam Pak, bangun malam berdua sama istri kita baca. Ya Allah, berdua enak bener. Berdua gitu kita ngaji ini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al malikil quddusil azizil hakim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allahu akbar. Salat apa? Salat malam berdua ngimamin nih. Kan Rasulullah bilang kalau ayah yang bangun duluan bangunin ibu, kalau ibu yang bangun duluan bangunin bapak, gitu kan? Ngapain? Datang padaku kata Allah. Ada satu saat kata Rasulullah doa tidak akan pernah tidak dikabulkan. Kapan? Yaitu ketika an-nasu niyamun, manusia tertidur, situ pada bangun meminta sama Allah, salat tahajud. Suatu waktu kita salat tahajud, saya, istri saya, si Wirda. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Si Wirda di tengah nih dengan mukenanya anak kecil, pakai mukena tidur gitu. Kayaknya bahagia gitu, adem. Pokoknya yang penting kita duit banyak, sholat berjamaah dah gitu aja.